Kisah merinding kematian orang Mesir yang dihadiri 1,5 juta orang karena berbisnis dengan Tuhannya. Jadi di tahun 2016 sempat viral seorang pria bernama Salah Atiyah yang pemakamannya dibanjiri lautan manusia. Beliau dulunya adalah orang miskin yang tinggal di kota kecil sepi bernama Tafahna al-Ashraf, Mesir. Di mana sewaktu masih kuliah, beliau cuma punya 1 celana panjang. Singkat cerita, setelah lulus, Pak Salah dan 8 teman lainnya ngerencanain bisnis peternakan unggas dan perkebunan, sembari mencari rekan ke-10 supaya keuntungannya bisa dibagi secara rata sebanyak 10% per orang. Namun, mereka kekurangan modal hingga mereka merelakan barang-barang berharganya untuk dijual dan berhutang sebagai modal awal usaha. Modal itu pun terkumpul, dan dalam mencari mitra ke-10, mereka mengalami kesulitan mencari orang yang ingin berbisnis sesuai dengan visi misi mereka. Akhirnya Pak Salah menginisiasi untuk memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mitra terakhir yang akan mendapatkan bagian profit 10%, dengan perjanjian supaya Allah senantiasa menjaga dan melindungi usahanya dari wabah penyakit. Di tahun pertama bisnis berjalan, pertumbuhan bisnisnya meroket di luar bayangan mereka. Sadar akan keterlibatan Allah membuat bisnisnya bertumbuh pesat, mereka pun sepakat untuk melipat gandakan keuntungan yang awalnya 10% menjadi 20% dan berlanjut terus hingga 50%. Alokasi keuntungan tersebut digunakan untuk memajukan desa kecil mereka. Dengan izin Allah, didirikanlah SD, SMP, hingga madrasah aliyah di kampung tersebut. Bisnis mereka terus bertumbuh, sampai akhirnya dibentuklah Baitul Mal atau lembaga pengelola harta untuk mengelola keuntungan mitra ke-10. Gak cuma sekolah, mereka juga mengajukan izin mendirikan universitas di kotanya, lengkap dengan asrama dan infrastruktur kereta secara gratis. Dan itu pertama kalinya dalam sejarah Mesir berdirinya sebuah universitas di perkampungan kecil. Universitas tersebut adalah Universitas Al-Azhar cabang Tafahna. Saking besar keuntungan bisnisnya, mereka tergerak membangun Baitul Mal berikutnya dan alhasil kemiskinan di kota pun hilang. Program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain, hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Pak Salah kecuali dibangun Baitul Mal untuk warga. Setiap panen, seluruh kota diberikan sayuran gratis. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Diadakan juga pelatihan bagi pemuda pengangguran untuk menjadi petani mandiri hingga mereka mampu mengekspor hasilnya ke negara tetangga. Dan itu semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Pak Salah dan teman-temannya. Hingga pada puncaknya, mereka sepakat untuk menyerahkan 100% keuntungan perusahaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Salah yang awalnya merupakan mitra berubah menjadi karyawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kebaikan dan jasa-jasanya, Insinyur Salah Atiyah dikenang sampai sekarang. Di akhir hidupnya, 1,5 juta masyarakat mengiringi jenazahnya ke pemakaman, dan seluruh amal jariahnya, insya Allah, senantiasa mengalir deras untuknya. Anyway, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan selama bulan Ramadan, khususnya buat kamu yang kesulitan dan ingin cepat bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, sekarang bisa pakai Mushaf Al-Quran dari Al-Qasbah. Mushaf Al-Quran ini sangat mudah dibaca, karena dilengkapi dengan 2 transliterasi Latin yang jumlah abjadnya sesuai dengan kaidah tajwid. Lalu ada fitur keterangan wakaf jeda dan terus, wakaf ibtida, tajwid warna, serta box penjelasan tajwid hampir di setiap halamannya. Yang beli udah ratusan ribu orang. Mumpung lagi diskon, yuk jadi jago baca Quran di bulan Ramadan dengan klik keranjang kuning di kiri bawah.